Halo semuanya, kali ini kita akan membahas lagi tentang soal-soal UTBK. Nah, bagian yang kali ini kelanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang soal UTBK, yaitu penalaran umum, bagaimana cara menarik kesimpulan. Kalau bagi yang kalian yang belum sempat melihat video yang sebelumnya, silakan nanti cek dulu video sebelumnya di sini ya. Nah, tentang bagaimana cara menarik kesimpulan dengan cara yang pertama. Nah, sekarang kita akan latihan untuk menarik kesimpulan dengan cara yang kedua. Nah, contoh soalnya seperti ini. Semua tanaman memiliki buah. Sebagian tanaman berbunga merah. Semua tanaman memiliki buah. Ini adalah pernyataan pertama. Pernyataan kedua, sebagian tanaman berbunga merah. Nah, untuk pola soal yang seperti ini kita bisa menggunakan diagram Venn, ya. Untuk soal yang seperti ini kita bisa menggunakan diagram Venn untuk memudahkan kita menguraikan pernyataan yang ada di sini. Kita gambarkan dulu ya. Semua tanaman memiliki buah. Nah, kita gambar seperti ini. Semua tanaman ini misalnya kita gambar seperti ini. Nah, bisa jadi ini dalam semua tanaman ini ada 10 misalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sebagian tanaman berbunga merah. Sebagiannya aja ini ya. Sebagian di sini. Nah, ini berbunga merah. Kesimpulan dari dua pernyataan di atas adalah, nah, A. Semua tanaman yang memiliki buah berbunga bukan merah. Apakah seperti itu? Ya jelas tidak. Karena apa? Yang berbunga merah itu pasti tanaman dan memiliki buah. Yang kedua, semua tanaman yang memiliki buah berbunga merah. Ya pasti, karena ini yang ada di dalam sini itu berbunga merah dan ini pasti memiliki buah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah ini. Kalau tidak yakin kita lihat di C dan D, E. Semua tanaman yang tidak memiliki buah berbunga bukan merah. Sebenarnya ini bisa. Semua tanaman yang tidak memiliki buah berarti kan ada di luar diagram ini. Hanya saja di dua pernyataan 1 dan 2 itu tidak ada yang membahas tentang itu. Otomatis pernyataan ini tidak masuk ya. Yang keempat, sebagian tanaman yang tidak memiliki buah berbunga merah. Nah, pasti tidak karena yang tidak memiliki buah itu tidak masuk di sini karena pernyataannya hanya semua tanaman yang memiliki buah gitu. Yang E, sebagian tanaman yang memiliki buah berbunga bukan merah, juga tidak. Jadi jawabannya adalah B. Ya, seperti itu ya. Kita akan coba lagi untuk soal berikutnya. Sekarang ada pernyataan seperti ini. Semua buaya bersifat buas. Pernyataan kedua, sebagian peliharaan adalah buaya. Nah, kita coba gambar dengan cara begini. Semua buaya, nah ini semua buaya. Semua buaya bersifat buas. Sekarang ada pernyataan lagi. Sebagian peliharaan. Sebagian peliharaan. Berarti ada peliharaan yang buaya, ada peliharaan yang bukan buaya. Nah, berarti kita menggambar diagram Venn-nya seperti ini. Kenapa? Karena yang ini, bagian yang di sini, ini adalah bagian yang buaya dan peliharaan. Sedangkan bagian yang ada di sini, ini adalah peliharaan dan bukan buaya. Nah, seperti itu. Maka kita lihat untuk kesimpulannya yang mana? A. Semua peliharaan bersifat buas. Apakah semuanya? Tidak. Karena untuk bagian yang ini, yang biru ini bisa jadi tidak bersifat buas. Gitu. Untuk yang B, semua yang buas adalah buaya. Betul, semua yang buas adalah buaya, tapi tidak mencakup pernyataan kedua yang kedua ini tidak dimasukkan. Jadi ini masih kurang benar. Yang C, semua peliharaan adalah buaya. Apakah
semuanya tidak, karena di sini disebutkan sebagian peliharaan. Yang D, sebagian peliharaan bersifat buas. Nah, ini berarti sebagian peliharaan yang ada di sini berarti ini bersifat buas. Sedangkan yang E, semua yang buas adalah peliharaan. Bukan. Jadi jawabannya adalah D. Ya, sebagian peliharaan bersifat buas. Nah, itu ada di bagian ini. Gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan diagram Venn seperti ini akan lebih memudahkan kita untuk menguraikan pernyataan-pernyataan yang akan kita tarik kesimpulannya. Nah, sekarang kita lihat lagi soal berikutnya. Soal berikutnya, semua yang halal dimakan menyehatkan. Oke, pernyataan pertama. Pernyataan kedua, sebagian makanan tidak menyehatkan. Nah, kita gambar dulu di sini. Semua yang halal dimakan menyehatkan. Ini adalah pernyataan asumsi ya. Pernyataan asumsi yang ada di sini bahwa semua yang halal dimakan itu pasti menyehatkan. Pasti. Ya. Semua yang halal dimakan pasti menyehatkan. Nah, ini kita harus melepaskan kondisi di luar dari pernyataan ini bahwa ada juga mungkin makanan yang haram itu menyehatkan, bisa jadi ada, tapi kita melupakan semua pernyataan, semua kondisi yang di luar pernyataan ini. Jadi kita hanya fokus pada pernyataan yang ada di sini. Nah, semua yang halal dimakan itu menyehatkan. Sekarang, sebagian makanan tidak menyehatkan. Sebagian makanan, nah, sebagiannya ini tidak menyehatkan. Berarti ada di sini. Sebagian makanan tidak menyehatkan. Berarti dia ada di sini. Ya, yang benar seperti ini. Sebagian makanan tidak menyehatkan. Berarti makanan yang tidak menyehatkan ini apakah halal? Kalau berdasarkan pernyataan yang ada di sini, maka ini tidak halal. Gitu. Karena apa? Semua yang halal dimakan pasti menyehatkan. Maka kita lihat pernyataan kesimpulan yang ada di sini dari pilihan A, B, C, D, E, mana yang benar? Yang A, semua makanan tidak halal dimakan. Ini tidak, karena pasti ada, kalau berdasarkan ini ada yang halal dan ada juga yang haram. Gitu. Yang B, sebagian makanan tidak halal dimakan. Sebagian makanan tidak halal dimakan. Berarti dari semuanya ini semuanya adalah makanan. Semuanya ini adalah makanan. Ada yang makanan satu, ini yang halal dimakan, dan ada makanan dua, ini yang tidak menyehatkan. Ya. Nah, sebagian makanan tidak halal dimakan. Ya, berarti ada yang berada di nomor 2 itu tidak halal dimakan. Oke, untuk yang lainnya kita lihat lagi. Yang C, semua makanan halal dimakan. Tidak, karena ada yang tidak halal. Yang D, tidak semua makanan halal dimakan. Tidak semua makanan halal dimakan. Tidak, tidak juga ya. Karena ada makanan yang halal, ada makanan yang tidak menyehatkan. Dalam hal ini kita asumsikan yang tidak menyehatkan adalah yang haram. Dan yang E, sebagian makanan tidak menyehatkan. Sebagian makanan tidak menyehatkan. Benar, karena ini sebagian makanan. Berarti kalau kita pakai teknik eliminasi, yang memungkinkan untuk menjadi sebuah jawaban adalah yang B dan yang E. Nah, sekarang kita lihat mana yang lebih benar. Kalau kita menggunakan pilihan jawaban E, maka kesimpulan dari pernyataan satu ini tidak masuk. Itu karena hanya berbicara untuk makanan yang tidak menyehatkan saja. Bagaimana dengan yang menyehatkan? Nah, maka kesimpulan yang bisa ditarik dari dua kondisi ini adalah yang B. Bahwa sebagian makanan tidak halal dimakan karena apa? Ada makanan yang halal dimakan di sini, yang menyehatkan. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah B. Ini dengan asumsi bahwa yang halal ini pasti menyehatkan. Gitu. Sehingga makanan yang tidak menyehatkan ini menjadi
haram. Statusnya, atau kita buat status yang lebih yang lebih netral, yaitu tidak, dia menjadi tidak halal karena ini kondisi negasinya. Begitu ya. Nah, untuk kondisi yang tidak seperti ini kita memang harus lebih cermat ya, lebih cermat. Jadi untuk seperti ini harus menggunakan informasi yang ada di pernyataan ini saja tanpa memasukkan asumsi dari luar. Nah, kira-kira begitu. Sekarang kita lihat untuk soal keempat. Nah, soal keempat ini kita juga masih bisa menggunakan pemecahan dengan cara menggunakan diagram Venn. Sekarang pernyataan pertama. Pernyataan pertama adalah semua gedung berpintu dan menjulang. Si A berada di tempat yang tidak berpintu dan tidak menjulang. Ya, semua gedung berpintu dan menjulang. Si A berada di tempat yang tidak berpintu dan menjulang. Kalau kita gambar, maka semua gedung ini berpintu dan menjulang. Si A berada di tempat yang tidak berpintu dan tidak menjulang. Apakah si A berada di gedung? Ya, otomatis tidak, karena kondisinya tidak berpintu dan tidak menjulang. Berarti itu tidak memenuhi syarat untuk sebuah gedung. Maka kesimpulan dari dua pernyataan di atas adalah A. Si A berada di gedung berpintu. Bukan. B. Si A berada di gedung tidak menjulang. Juga bukan, karena ini yang dikatakan bukan gedung tapi tempat ya. Jadi kata kuncinya tempatnya. Nah, si A berada di bukan gedung. Nah, itu yang benar. Si A berada di bukan gedung, di tempat yang bukan gedung. Kalau di pilihan D, si A berada di gedung tidak berpintu, bukan, karena kata kuncinya lagi-lagi, kata kuncinya adalah tempat. Ya, tempat, bukan gedung. Si A berada di gedung tidak berpintu dan tidak menjulang. Ini hampir ya, yang ini hampir. Tapi kata kuncinya lagi-lagi, tempat, bukan gedung. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Nah, kira-kira itu pembahasan untuk soal tentang kesimpulan dari penalaran umum yang bisa kita uraikan menggunakan diagram Venn. Nah, berikutnya nanti kita bisa lagi membahas soal-soal tentang ini dengan cara-cara lain. Nah, kalau ada pertanyaan atau saran atau kritik dan masukan, silakan tulis saja di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di materi berikutnya ya. Sampai jumpa.